pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masuki hari pertama dalam bulan yang baru ya. Mari naikkan ucapan syukur kita. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini buat hidup yang Kau beri. Kami mengucap syukur 1 bulan kami boleh lewati Tuhan. Kami masuki bulan yang baru, dan sebelum kami memulainya Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi kami semua, Roh Kudus, bicaralah. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua, beberapa hari ini renungan pagi kita mengenai doa. Apa tujuan doa? Doa yang berhasil dan pola dari doa. Dan doa yang merupakan salah satu senjata dalam peperangan rohani akan semakin efektif dan berkuasa bila disertai dengan puasa. Baik, ya. Sama dengan doa di dalam Alkitab, kita juga menemukan berbagai pola berpuasa. Ya. Jadi tema renungan hari ini adalah pola puasa. Ya. Dalam berpuasa, kesungguhan hati akan menentukan lamanya kita berpuasa. Namun, di sini yang terpenting bukan hanya berapa lama kita menjalankan puasa, melainkan juga sikap hati selama berpuasa dan tujuan dari berpuasa itu sendiri. Yuk, kita akan baca ayat pokok kita di hari ini ya, dalam Yesaya 58 ya, ayat 3 sampai ke 5 ya. Ayat 3 saya akan bacakan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bapak Ibu semua, secara umum ada 3 macam pola berpuasa ya. Dan kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah puasa total. Dalam puasa ini orang sama sekali tidak makan dan tidak minum apapun. Pada umumnya puasa ini dilakukan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, 1 hari atau ada juga yang sampai 3 hari ya, puasa total ya. Yang kedua disebut puasa biasa. Puasa ini dilakukan dengan tidak makan apapun, tetapi minum air tawar secara terbatas ya, minum air tapi secara terbatas. Puasa ini biasanya dilakukan untuk puasa yang berjangka panjang ya, seperti puasa 40 hari penuh ya. Dan minum air secara terbatas di sini bukan untuk melepaskan dahaga ya, melainkan karena alasan kesehatan, yaitu untuk menghindari kekurangan cairan dalam tubuh ya. Ini puasa yang kedua.
pola puasa yang ketiga adalah puasa terbatas. Ya. Puasa ini dilakukan dengan berpantang ya, terhadap jenis makanan tertentu, ya, khususnya yang sedap, yang enak, ya, yang menjadi kesukaan kita. Atau dapat juga dilakukan dengan mengurangi jumlah waktu makan, misalkan dengan tidak makan pagi dan tidak makan siang. Ya. Itulah 3 jenis pola puasa. Ya. Dan sekarang kita akan coba lihat ya, di Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang melakukan puasa. Ya, seperti pola tersebut tadi di atas ya, Ibu-ibu, di depan ya, Ibu-ibu semua ya. Yang pertama kita akan lihat ya di Matius 4 ayat 2. Ya. Coba kita lihat siapakah tokoh pertama ini ya. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus ya. Berapa lama Bapak Ibu semua Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun? 40 hari dan 40 malam. Ya, ini yang pertama di Matius 4 ayat 2 ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian yang kedua di Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Ya, Bapak Ibu semua pasti tahu nih, udah tebak tokohnya ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 9 saya bacakan. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Siapa tokoh ini Bapak Ibu semua? Ya, Saulus ya. Berapa lamakah Saulus berpuasa total, tidak makan dan tidak minum dari ayat tadi? Ya, 3 hari lamanya ya. Yang ketiga ya, di kitab Perjanjian Lama ya, ada seorang tokoh ya, Daniel. Berapakah berapa lamakah Daniel menunjukkan keprihatinan dengan bergabung dan berpuasa? Coba kita baca Bapak Ibu semua ya. Daniel 10 ayat 2 sampai 3 ya. Ayat kedua. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh ya. Ayat ketiga. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu ya. Dalam hal berpuasa ya, tadi ada 3 tokoh dalam Alkitab, kita ambil contoh Bapak semua ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajar ya, tentang berpuasa ini ada dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dalam hal berpuasa, Tuhan Yesus berkata begini ya. Judul perikopnya adalah hal berpuasa. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua ya. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Ayat ke-17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu semua ya. Kita akan masuk dalam perenungan dari firman renungan hari ini Bapak Ibu semua ya. Saya akan bacakan sebagai penerapan untuk renungan kita di sepanjang hari ini. Yang pertama adalah, selama ini puasa bentuk apa yang pernah Bapak Ibu semua pernah lakukan ya? Apakah puasa total, apakah puasa biasa, atau puasa terbatas?
Dan berapa lama kita pernah melakukannya, ya, menjadi perenungan. Tetapi mungkin ada dari Bapak Ibu semua saudara-saudara yang belum pernah berpuasa. Ayo, mulailah melakukannya, dan Anda akan merasakan berkat rohani melalui puasa tersebut, ya. Yang kedua, menurut Anda, apakah puasa sama dengan diet? Ayo, puasa apa sama dengan diet? Ya, dari catatan ini, ya, memang bentuknya sama, namun tujuannya berbeda, Bapak semua, ya. Dia dilakukan dengan tujuan kesehatan jasmani, sedangkan puasa harus disertai dengan tujuan rohani yang khusus. Jadi, puasa bukan sekedar tidak makan dan tidak minum tanpa suatu tujuan rohani yang jelas, ya, Bapak semua, ya. Yang ketiga, bolehkah sementara kita berpuasa, kita sibuk dengan hobi kita? Ya, dari ayat pokok di Yesaya 58 ayat 3-5 tadi, puasa harus disertai dengan sikap hati yang prihatin dan pengendalian diri. Jadi puasa yang baik, ya, ia harus disertai dengan doa, bukan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat secara rohani, ya. Baik Bapak Ibu semua, masih ada ayat hafalan di Yakobus 5 ayat 16, ya Bapak Ibu semua, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Taruh dalam hati kami Tuhan, dan latih kami untuk kami berpuasa, merendahkan di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu. Dan kami tahu firman-Mu katakan, doa dia disertai dengan puasa punya kuasa yang dahsyat. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akan melangkah di hari yang baru, di bulan yang baru di hari ini Tuhan. Mengucap syukur kami taruh sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Sepanjang bulan ini kami tahu mujizat Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Mengucap syukur, kami melangkah di hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berpuasa, rasakan dan nikmati hadirat Tuhan serta kuasa Roh Kudus dalam doa dan puasa. Amin.